seumur hidup saya pernah saya nyesal mengangkat orang jadi hakim agung, yaitu mengangkat almarhum saudara Artijo Alkotsar. Nah, Artijo itu pokoknya orang asal dihukum aja begitu. Ini adalah fakta bukti pelanggaran hukum ke-10 yang justru dilakukan oleh Hakim Agung almarhum Artijo Alkotsar sebagai Ketua Majelis Hakim Kasasi yang berakibat rusaknya keadilan untuk saya seorang pencari keadilan. Hal ini juga bukti bahwa Mahkamah Agung tidak merespon hal ini. Berikut saya sampaikan. Sesuai salinan putusan kasasi oleh Hakim Agung Judek Juris Mahkamah Agung Republik Indonesia pada halaman 82, terdapat tulisan tangan terbaca dengan jelas FNB berdasarkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPKP tanda tanya nomor garis miring tanggal abstrop. Yang menjadi masalah, mengapa pada salinan putusan kasasi setingkat Mahkamah Agung terdapat tulisan tangan? Dan yang menjadi masalah terbesar, arti lugas dalam tulisan itu dimaknai dengan tegas. Hakim Agung itu memerintahkan panitera melengkapi dan disisipkan di paragraf dasar hasil perhitungan kerugian negara beserta nomor dan tanggal penetapan instansi yang menghitung. Disinilah Hakim Agung itu salah besar. Karena fakta hukum sesungguhnya, kasus ini telah diaudit. Hasil audit investigatif khusus itu menyatakan tidak ada kerugian negara. Kerugian negara justru dihitung oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Kalbar dengan jumlah yang berubah-ubah setelah menetapkan tersangka. Akibatnya, jangankan panitera, malaikat pun tidak akan pernah bisa menjawab tulisan tersebut. Bahwa almarhum Artijo Alkotsar adalah salah satu dari hakim kamar pidana yang turut andil menerbitkan surat edaran Mari nomor 4 tahun 2016 sehingga disahkan sebagai landasan yuridis yang harus dipatuhi sebuah hakim termasuk dirinya. Salah satu klausulnya menyatakan melarang penyidik menghitung dan mendeklar kerugian negara. Sehebat-hebatnya hakim saat itu yang dipuja masyarakat yaitu almarhum Artijo Alkotsar ternyata mutlak telah lalai. Tidak membaca dokumen dengan benar. Asal saja menetapkan pidana semaunya. Yang pasti semua yang mengajukan kasasi adalah salah dan pasti diperberat. Bayangkan dari putusan PN kepada diri saya 1 tahun menjadi 8 tahun pidana tanpa uang korupsi serupiah pun kepada diri saya. Yang hanya ketua Pokja Pengadaan Barang dan Jasa. Tuhan telah menunjukkan almarhum Artijo itu sudah zolim dengan putusannya. Dia harus mempertanggungjawabkan sebagai wakil Tuhan di akhirat nanti. Saya pasti akan tuntut dia. Namun di saat saya diperlakukan seperti ini dan di saat saya mencari keadilan, kalian Mahkamah Agung berkali-kali saya menyampaikan laporan pengaduan. Justru 3 kali surat balasan dari Mahkamah Agung itu menolak membahasnya. Kalian para pejabat di Mahkamah Agung yang juga sama-sama hakim, memang sudah tidak punya nurani kah? Kalian tutup pintu keadilan, termasuk pejabat di Komisi Yudisial yang akhirnya tidak mampu menyuarakan keadilan. Ini mutlak pelanggaran. Dan ini niet over verklaan. NO, cacat obskur. Proses hukum yang saya lalui sesungguhnya zolim dan ketidakadilan itu sudah terjadi sejak penanganan oleh hakim tingkat pertama di PN Pontianak. Video selanjutnya yang ke-74 akan saya sampaikan berdasarkan bukti fakta hukum bahwa Kejati Kalbar dan hakim PN Pontianak melindungi pabrik pemalsu pupuk.